Prabowo gerakan seluruh sumber daya dalam penanganan bencana. Reuni 212 dukung Prabowo berantas mafia dan korupsi. Pemerintah tingkatkan atensi libur Nataru. Kejari Kabupaten Goa musnahkan ratusan juta uang palsu. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, peristiwa dan juga berita olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menceritakan hasil kunjungannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan bersama Muzani, Presiden menceritakan hasil tinjauannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Muzani menyebut Presiden Prabowo melihat langsung skala kerusakan, jumlah kerugian, hingga kondisi masyarakat yang terdampak di posko pengungsian. Muzani menegaskan Presiden Prabowo Subianto menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Kepala negara juga tengah menyusun beragam langkah pemulihan, mulai dari infrastruktur yang terputus hingga penanganan darurat di 3 provinsi terdampak. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana keluarga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang, bilang yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Semuanya itu bagi beliau sebuah hal yang difikirkan amat serius. Bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan di sana, mengasuh, memulihkan kondisi infrastruktur yang sekarang terputus. Jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional. Sehingga harus barang, harus jasa, harus komunikasi juga. Berbagai instansi teknis telah dikerahkan termasuk PLN dan Pertamina. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi, sekaligus mempercepat upaya pemulihan, guna menjamin kebutuhan dasar dan infrastruktur warga segera kembali berfungsi. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berfokus untuk memulihkan 3 provinsi terdampak banjir dan longsor. Seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan juga BUMN dikerahkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan perhatian pemerintah pada penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Seluruh instrumen pemerintah termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN strategis dikerahkan untuk memulihkan kondisi ketiga provinsi terdampak. Muzani menjelaskan Prabowo telah meninjau lokasi terdampak pada Senin 1 Desember dan merasakan langsung beban berat yang dialami warga, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga anggota keluarga. Presiden juga menginstruksikan percepatan perbaikan jalan dan jalur komunikasi sebagai prioritas dalam upaya penanganan pasca bencana. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di 3 provinsi tersebut. Beliau melihat langsung kerusakan dan musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh
masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana keluarga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Ya, ini beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak pihak terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur, bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Sejak awal bencana, pemerintah pusat menyalurkan berbagai logistik, termasuk sekitar 100 perangkat Starlink, genset, dan tenda. BNPB dibantu TNI dan Polri mendistribusikan bantuan hingga ke titik-titik terdalam yang aksesnya terputus akibat longsor, sekaligus melakukan modifikasi cuaca di berbagai lokasi untuk menanggulangi banjir dan longsor ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh. Fokus utama diarahkan pada perbaikan sekolah dan sarana desa yang mengalami kerusakan. Musibah banjir yang melanda Aceh Tenggara mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya ke Kuta Cane pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah menempatkan pemulihan fasilitas pendidikan serta sarana desa yang rusak sebagai langkah prioritas untuk membantu warga bangkit kembali. Data BPBD Aceh Tenggara mencatat sedikitnya 10 korban jiwa akibat banjir tersebut. Sebanyak 379 kepala keluarga atau 1.212 warga terdampak di 3 kecamatan, yaitu Babu Salam, Lawe Sumur, dan juga Darul Hasanah. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak berbagai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses penting masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur desa akan dipercepat didukung dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat agar bantuan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam kepada masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang turut mengalami musibah serupa. Kita akan perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Saya kira Kota Cane sudah mulai terima juga ya, itu layar-layar sudah. Kebetulan sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita bersyukur juga cuaca membaik ya, keadaan sudah agak berlalu, kita berdoa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah juga mengerahkan truk BBM dan alat berat untuk mempercepat pemulihan pasca banjir di Aceh Tamiang. Upaya ini difokuskan membuka akses darat agar distribusi bantuan dan evakuasi warga dapat berjalan lancar. Setelah banjir melanda Aceh Tamiang, pemerintah mempercepat upaya pemulihan di wilayah terdampak. Terlihat sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan diberangkatkan dari Medan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dari udara terlihat truk BBM dan truk logistik, serta kendaraan berat lainnya bergerak melewati jalur yang masih tergenang. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam distribusi bantuan, sehingga pembukaan akses darat menjadi fokus utama untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga. Dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah menargetkan arus logistik ke Aceh Tamiang bisa kembali lancar. Pengiriman BBM dan bantuan terus dimaksimalkan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses jalan darat yang mulai terbuka di Sibolga memudahkan PLN memulihkan jaringan listrik pasca banjir dan longsor. Tim PLN bergerak cepat dalam memperluas distribusi listrik agar warga dapat kembali beraktivitas dengan normal.
Setelah banjir dan longsor melanda Sibolga, akses jalan darat mulai kembali terbuka, membuka peluang bagi PLN untuk mempercepat pemulihan listrik. Tim PLN kini bisa menjangkau menara jaringan tegangan rendah yang sempat rusak sehingga distribusi listrik secara bertahap kembali diperluas ke warga. Direktur Utama PLN Dermawan Prasojo mengatakan timnya bekerja tanpa henti untuk memastikan pasokan listrik segera pulih. Selain memperbaiki infrastruktur, PLN juga menyalurkan genset dan lampu darurat dari berbagai daerah untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Dengan petugas yang bekerja 24 jam penuh, PLN menargetkan aliran listrik di Sibolga dan Tapanuli Tengah dapat kembali normal pada Jumat 5 Desember 2025. Upaya ini diharapkan membuat aktivitas masyarakat kembali lancar dan mendukung pemulihan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah juga terus mempercepat pemulihan jaringan komunikasi bagi warga yang terdampak bencana di Sumatera. Akses komunikasi yang kembali stabil membantu para pengungsi merasa lebih tenang selama berada di pos-pos penampungan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan melalui jalur laut, darat, dan udara, tetapi juga mempercepat pemulihan jaringan komunikasi bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Akses komunikasi yang kembali lancar membuat para pengungsi merasa lebih tenang selama menunggu pemulihan di pos-pos penampungan. Nur Aisyah Pasaribu, 60 tahun, pengungsi banjir di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, mengaku sangat terbantu dengan pulihnya jaringan tersebut. Ia menuturkan bahwa saat banjir terjadi pada Rabu pagi pekan lalu, listrik padam dan sinyal terputus sehingga ia tidak dapat segera menghubungi keluarganya di Sibolga. Kini dengan adanya puluhan perangkat Starlink yang disalurkan ke berbagai lokasi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk wilayah-wilayah yang terisolasi, komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Nur menyampaikan rasa syukur atas kemudahan berkomunikasi dan bantuan yang diterima selama berada di pengungsian, sambil berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lancar. Harapan yang sama juga disampaikan Teti Borugultom, warga desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, yang menginginkan perbaikan segera terhadap rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir. Baru saya minta bantuan ke tim Basarnas. Jadi mereka mengasih jaringan dengan video call sama saudara-saudara atau anak saya. Dan mereka mengetahui keadaan saya selamat. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, kami meminta bantuan karena dampak banjir di Tapanuli Tengah pada banyak rumah-rumah masyarakat yang rusak. Mohon bantuannya Pak, bagaimana biar masyarakat Tapanuli Tengah itu bisa kembali ke rumahnya dan akses terutama listrik biar cepat di kondisi. Bersyukur Pak, bersyukur kali Pak masih ada lagi gini Pak. Kami meminta sama Pak Presiden, minta tolong Pak diberikan kami bantuan makanan, pakaian, dan membuat kampung kami biar bisa lagi layak kami tempati Pak. Terima kasih Pak ya Presiden, tolong ya Pak. Jadi semoga Bapak Presiden diberikan umur panjang, sehat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polda Sumatera Utara membangun jembatan darurat di Tapanuli Tengah untuk memulihkan akses warga yang terputus akibat bencana alam. Jembatan itu merupakan penghubung penting antara Pandan dan Kalangan, sekaligus menjadi ruas vital jalur lintas Sumatera. Sejumlah personil dari Polda Sumut termasuk Karolop, Ditpolairut, Ditcyber, Satbrimob, serta jajaran Polres Tapteng sejak pagi bergotong royong membangun jembatan darurat. Pembangunan ini dilakukan dengan peralatan seadanya di tengah kondisi medan yang cukup berat. Meski demikian, tim gabungan terus melakukan percepatan agar akses darurat segera bisa digunakan oleh warga dan kendaraan pembawa bantuan. Rusaknya jembatan penghubung ini sempat menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan arus bantuan ke sejumlah titik terdampak. Langkah cepat yang diambil merupakan komitmen Polri untuk memastikan masyarakat tidak terisolasi. Pembangunan jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas secara bertahap dan memperlancar kembali pengiriman bantuan ke wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa akses darat menuju Aceh Tamiang kini sudah kembali terbuka. Kondisi ini mempermudah arus bantuan-bantuan logistik yang selama ini terhambat akibat jalan terputus.
Dalam laporan yang diterima dari TNI Polri hingga BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa jalur darat yang sempat terputus ke Aceh Tamiang kini telah kembali terhubung sejak 2 Desember lalu. Dengan pulihnya akses tersebut, Teddy menyebutkan seluruh truk bantuan dari Medan menuju Aceh Tamiang sudah dapat melintas. Teddy juga menambahkan proses distribusi logistik telah kembali berjalan normal, terutama setelah sebelumnya hanya mengandalkan pengiriman melalui jalur udara dan laut. Update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Upaya juga datang dari TNI yang kembali mengerahkan pesawat angkut untuk mengirim bantuan melalui metode airdrop ke warga yang terisolasi banjir di Aceh Tamiang. 2 pesawat TNI AU CR-295 dan C-130J Super Hercules melaksanakan penerjunan logistik di sejumlah titik yang hingga kini masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Untuk mempercepat penanganan bencana, TNI Angkatan Udara menggerakkan pesawat C-130J Super Hercules nomor 1340 yang juga melaksanakan dropping sebanyak 20 bandal paket bantuan dengan total muatan sekitar 2,5 ton. Kapasitas angkut besar dan juga jangkauan terbang luas menjadikan pesawat Hercules sebagai unsur vital dalam pengiriman bantuan skala besar khususnya untuk wilayah terisolasi. Sedangkan pesawat CN-295 A2904 melaksanakan penerjunan 90 helibox berisi bahan kebutuhan pokok dan juga perlengkapan darurat. Penerjunan dilakukan dalam 3 kali penurunan dengan total beban sekitar 450 kg. Metode airdrop dipilih karena sebagian besar akses darat di Aceh Tamiang masih terus terputus akibat tingginya genangan air dan kondisi medan yang tidak dapat dilalui kendaraan. Operasi airdrop juga merupakan bagian dari misi kemanusiaan TNI untuk memastikan bantuan segera sampai kepada warga, khususnya yang masih terisolasi banjir di sejumlah wilayah Aceh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Lingkungan Hidup yang akan memanggil sejumlah perusahaan yang diduga berperan sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera, di mana terdapat 8 perusahaan yang akan dimintai penjelasan soal dugaan pelanggaran lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal usai menggelar rapat bersama Komisi 12 DPR RI di Gedung Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu siang. Hanif menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil dan mendalami keterangan sebagian perusahaan terkait adanya dugaan pelanggaran. Mengingat selain cuaca yang buruk, banjir bandang di Sumatera juga dipicu dengan adanya pembalakan liar di hulu sungai. Hanif mengakui sebagian besar perusahaan telah mengantongi izin, namun pihaknya tidak segan memberikan sanksi administrasi hingga pidana jika terbukti melanggar. Jadi terkait liar dan tidak liar kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan itu urusan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Itu ada berapa perusahaan, Pak? Ini akan terus berkembang. Saat ini baru terdata
7 dari 8. 8-nya sebenarnya belum aktif tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Taruh ya. Tetapi tentu kita harus adil. Itu support-support kecil dari maksudnya support-support dari unit usaha, tapi yang paling besar itu dilakukan banyak pihak, itu harus kita juga dalami ya. Tidak kemudian seperti yang harusnya bagian hulu ini menjadi hutan ternyata menjadi pertanian lahan kering. Ini benar-benar luasnya sangat luas sekali, dari 340.000 hektar mungkin 50-an ribu di hulunya itu dalam bentuk lahan kering yang tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit ya sudah kita bayangkan. Itu mungkin ya penjelasan. Tadi kan ada penyelidikan, mulai melakukan penyelidikan. Iya. Nah itu nanti ujungnya bisa ke proses pemindahan. Kita ada 3 hal, jadi multidos. Jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah ekspor udang bebas C137 ke Amerika Serikat. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke agenda Kabinet Merah Putih berikutnya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap masih ada daerah yang terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Tito menyebut ada jembatan dan akses jalan yang masih putus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap masih ada daerah yang terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Meski begitu, menurut Tito, semua kekuatan sudah dikerahkan untuk menangani bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perintah untuk memantau kondisi di Sumatera setiap hari. Yang masih terhambat di jembatan masih putus di beberapa daerah di Aceh, di 3 tempat itu. Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir, tapi supply sudah dilakukan secara maksimal. Baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada. Yang darat, yang bisa darat, ya menggunakan jalur udara dan laut. Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau. Jadi sekarang ini saya kira masih menembus daerah lain yang masih terisolir. Itu. Tapi kalau daerah besarnya rata-rata sudah tersentuh. Kebutuhan pangannya, BBM-nya sudah terpenuhi. Ya. Tapi terus ditambah. Saya dengar juga Pak Mentan mau berangkat juga. Dan beberapa menteri lain juga berangkat ke sana. Lebih lanjut, Tito juga mengatakan hingga saat ini daerah yang cukup besar sudah mendapat pertolongan. Sejumlah bantuan logistik hingga bahan bakar minyak juga sudah masuk. Dari Jakarta, Dion Balau, Sinpo TV melaporkan. Banjir di Aceh Tenggara membuat lahan jagung warga terendam dan gagal panen. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memperhatikan kondisi warga dan memberikan bantuan terbaik. Banjir dan longsor yang melanda Kuta Cane, Aceh Tenggara membuat banyak lahan jagung warga rusak parah. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung warga terdampak untuk menyerap aspirasi, sekaligus memastikan pemerintah akan memberikan bantuan terbaik bagi pemulihan lahan. Pada kesempatan yang sama, seorang warga mengeluhkan jagungnya yang habis terendam banjir hingga gagal panen, bencana yang hampir terjadi tiap tahun. Ia juga mengusulkan pembangunan bendungan di sekitar lahan untuk mencegah kerusakan serupa di masa mendatang. Kami ini 100 meter dari kampung kami, mohon dibendung Pak. Di samping ini kali alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak. Kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, bertani jagung kami nggak berhasil Pak. Kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak. Itu saja Pak, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah turunkan alat berat kepada kami setiap banjir Pak. Terima kasih Pak Bupati.
Itu saja Pak, mohon kami masyarakat Babel Baru ini Pak, sama-sama kita tinjau kali-kali 100 meter dari sini Pak. Itu saja permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kutacane Muhammad Salim Fakri yang mendampingi kunjungan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PUPR akan meninjau dan memperbaiki infrastruktur di area terdampak. Upaya ini diharapkan membantu warga memulihkan lahan dan kembali menanam jagung. Bapak Presiden ke Sumbar, nanti ada tim. Yakin nggak sama Bupati? Masa Presiden sudah hadir di sini? Selama ada Indonesia, pernah ada Presiden datang ke Kutacane? Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Maka lebih dan kurang kami mohon maaf, nanti izin Pak Presiden ada tim yang nanti. Ya, Menteri PU masih di sini. Saya kira yakin sama Bapak Presiden. Hidup Pak Prabowo! Kita perhatikan, kita bantu, tapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga Kutacane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang. Kepala negara menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama mengenai perbaikan jembatan Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung warga Kutacane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang pada Senin 1 Desember 2025. Kepala negara menyapa masyarakat, menyampaikan rasa prihatin, bela sungkawa, dan doa agar bencana segera berlalu. Kehadiran Presiden disambut sorak-sorai warga yang terdampak musibah. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan akses jalan dan pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat longsor. Anggaran perbaikan diambil dari pos sarana dan prasarana desa dengan efisiensi pengeluaran untuk memaksimalkan bantuan ke daerah terdampak. Presiden menekankan bahwa prioritas anggaran negara adalah untuk kepentingan rakyat dan pemulihan kehidupan masyarakat. Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki, ya kan? Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kita berjuang supaya rakyat di sini nanti mengalami peningkatan kesejahteraannya semuanya. Kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat semuanya. Selain infrastruktur, perbaikan sekolah yang rusak akibat banjir juga menjadi perhatian utama. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah dan masyarakat yang bahu-membahu membantu pemulihan pasca bencana, memastikan kondisi daerah segera kembali normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dukungan juga datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti, menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa yang terdampak bencana di 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh. Selain masih terus berupaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Bencana banjir dan tanah longsor yang meluluh lantahkan fasilitas pendidikan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin malam, turut menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas bencana yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Abdul Muti pun menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa agar mendapatkan perlengkapan sekolah, baik untuk mereka yang duduk di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Selain masih terus berupaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, Kemendikdasmen juga akan menyusun langkah-langkah agar proses pembelajaran terhadap para siswa terdampak bencana bisa tetap dilakukan, meski harus berada di tenda pengungsian. Ini kan kami masih melakukan pemetaan, tim kami masih berada di lokasi di 3 provinsi untuk melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, kemudian juga
Yang kedua, melakukan pemetaan apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap bisa belajar. Kemudian yang ketiga, kami juga berusaha untuk nanti memberikan layanan psikososial, tapi yang sudah kami siapkan dan insya Allah nanti juga akan kami distribusikan. Pertama adalah bantuan school kit, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Kemudian juga upaya kami untuk memberikan bantuan dalam bentuk relief melalui dana yang kami sediakan. Kami sekarang sudah menyediakan alokasi dana dari kementerian sebesar 13,3 miliar dan juga menghimpun dana melalui unit zakat di kementerian bagi masyarakat yang mau berpartisipasi kepada untuk mereka yang tertimpa musibah. Selain memberikan kesempatan bagi anak-anak agar bisa tetap belajar, Kemendikdasmen juga bakal memberikan layanan psikososial yang berperan penting dalam membantu korban bencana pulih dari trauma. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Menko PMK Pratikno menegaskan respon cepat pemerintah terhadap banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menyebut upaya tanggap darurat dan rencana pemulihan jangka panjang mulai disiapkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat. Dalam perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap siaga menghadapi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa selain merespon keadaan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana di Bandar Udara Silangi, Tapanuli Utara pada Minggu 30 November 2025. Pratikno menuturkan bahwa pemerintah menargetkan fase tanggap darurat dapat segera diselesaikan agar proses pemulihan bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya. Langkah percepatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat kembali beraktivitas normal serta memperkuat ketangguhan menghadapi bencana di masa mendatang. Ia juga mengakui adanya berbagai kendala di lapangan selama proses penanganan bencana. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengerahkan seluruh kekuatan guna membantu warga terdampak. Pratikno turut menyampaikan apresiasi kepada aparat relawan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat, kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan huntara, hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bryan Yuliarto menandatangani nota kesepahaman tentang pembinaan siswa sekolah rakyat di Gedung Kementerian Sosial pada Selasa pagi. Gus Ipul menilai hal tersebut merupakan bagian dari hilirisasi agar para siswa lulusan sekolah rakyat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tertinggi sesuai dengan minat dan bakat. Menteri Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan pihaknya telah memberlakukan tes DNA talent untuk mengetahui minat dan bakat siswa sekolah rakyat sekaligus merekomendasikan profesi masa depan yang sesuai dengan bidang masing-masing siswa. Mensos menilai penandatanganan nota kesepahaman tersebut penting dilakukan lantaran kelanjutan karir lulusan sekolah rakyat menjadi salah satu perhatian penting dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar lulusan sekolah rakyat dapat berkuliah atau bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbudristek Bryan Yuliarto juga menjelaskan rencana pembinaan dari perguruan tinggi untuk siswa sekolah rakyat yang akan diberikan oleh para dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi terkait. Kaitan dengan MOU hari ini adalah
bagian dari hilirisasi yang kita harapkan nanti lulusan-lulusan sekolah rakyat bisa mendapatkan tempat atau bisa meneruskan pembelajarannya di perguruan tinggi sesuai dengan minat bakatnya. Kira-kira konsepnya seperti ini, saya akan singkat aja. Dukungan-dukungan yang diminta oleh Bapak Menteri Sosial kepada kami tentu menjadi kehormatan bagi kami juga, karena kami memiliki lebih dari 4.000 kampus, Pak Menteri, dan juga kita memiliki hampir 10 juta mahasiswa dan juga 300.000 dosen. Artinya ini adalah sebuah aset yang selayaknya juga dapat berpartisipasi dalam program unggulan Bapak Presiden untuk menyiapkan SDM-SDM unggul Indonesia yang kebetulan berasal dari keluarga masyarakat yang tidak mampu atau yang selama ini bersekolah di sekolah rakyat. Nah, jadi beberapa hal sudah kami coba siapkan, Pak Menteri Sosial, sebagai laporan bahwa beberapa kampus kami juga kami mendapat informasi diminta lahan dan asramanya untuk sebagai sekolah rakyat. Itu kami juga berterima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Ahmad Sobri Lubis menyampaikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia dan praktik korupsi di tanah air. Hal ini disampaikan dirinya pada gelaran acara Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta pada Selasa malam. Dalam acara Reuni Akbar 212, Ketua Panitia Reuni 212 Ahmad Sobri Lubis menyampaikan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia serta praktik korupsi di Indonesia. Sobri menilai langkah pemerintah menjadi momentum penting untuk mengembalikan supremasi hukum yang selama ini dinilainya mulai menyimpang dari tujuan utama. Ia mengungkapkan masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat. Lebih lanjut, Sobri menyatakan dukungan tersebut diungkapkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang rencana daripada Presiden Prabowo untuk memberantas mafia-mafia, koruptor-koruptor, kami nyatakan kami mendukung sepenuhnya untuk segera pemberantasan korupsi dan segera penegakan supremasi hukum dikembalikan kepada porsinya lagi, yang selama ini kita lihat sudah banyak kehilangan, bahwa supremasi hukum telah dijadikan sebagai alat kekuasaan. Nah, kita berharap di tangan Pak Prabowo ini kembalikan lagi, jadi hukum jadi milik rakyat, milik kita semuanya. Kita jadikan panglima kita adalah hukum dan keadilan sosial juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menggelar Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional atau Musrembang Hamnas. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam merumuskan perencanaan teknis, strategis, dan kebijakan teknokratik pembangunan HAM nasional. Kementerian HAM telah menetapkan rencana strategis pembangunan HAM nasional melalui Permen HAM nomor 14 tahun 2025. Fokus utamanya adalah menjadikan hak asasi manusia sebagai intangible aset terpenting dalam pembangunan bangsa. Kegiatan ini akan dibuka oleh Kepala Bappenas dan dihadiri Gubernur, Bupati, Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta Kepala Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan seluruh stakeholder pembangunan HAM yang terlibat di level pusat maupun daerah. Sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Polri, TNI, Kemendagri, serta lembaga nasional lainnya juga akan menjadi narasumber untuk merumuskan langkah teknis, strategis, dan operasional secara komprehensif. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional, Musrembang Hamnas, dalam sejarah Indonesia adalah pertama. Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional ini adalah tonggak sejarah pertama bagi bangsa Indonesia, di mana hak asasi manusia adalah salah satu intangible aset termahal
yang dimiliki dunia, yang berada dalam imajinasi setiap orang, akan dirumuskan dalam langkah-langkah dan perencanaan teknis dan strategis dan dalam kebijakan teknokratik dalam pembangunan nasional untuk masa yang akan datang. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional ini juga telah menjadi rencana strategi nasional di mana tindak lanjut dari amanat Astagfirullah Presiden Prabowo. Musrenbang HAM Nasional ini disebut sebagai salah satu tonggak sejarah terpenting karena untuk pertama kalinya pembangunan HAM dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa Musrenbang HAM Nasional akan menjadi arah baru pembangunan hak asasi manusia Indonesia menuju 2045 sebagai negara yang leading di tingkat dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun pemerintah resmi mengekspor kembali hasil laut udang yang bebas dari paparan cesium 137 ke Amerika Serikat. Hal ini dilaksanakan usai sertifikasi yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait sejak Oktober lalu. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan udang yang dikirim ke Amerika Serikat terbebas dari kontaminasi radiasi cesium 137 yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah pengiriman udang ini untuk membuktikan komoditi laut udang milik tanah air terjamin kualitasnya. Terlebih di Indonesia tidak ada senjata nuklir yang beroperasi. Diketahui memang pelepasan ekspor ini berlangsung di dua kota berbeda, yakni Jakarta dan Surabaya, dengan total mencapai 10 kontainer. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menyiapkan 605 kontainer berisi udang bebas cesium 137 untuk dikirimkan ke Amerika Serikat. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Kelautan Perikanan yang ditunjuk satu-satunya sebagai lembaga sertifikasi untuk udang kita ini yang ekspor ke Amerika satu-satunya ya, emang sakti itu beliau. Dan saudara sekalian, ini hari ini kita melepas ekspor ini menunjukkan pesan kuat bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Jadi tidak usah khawatir di pasar global, pasar dunia pun kita bisa menyelesaikan masalah, jadi kita bisa menghandle kalau ada soal-soal. Pesan kepada dunia. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Amerika Serikat menjadi target pasar ekspor udang tertinggi, di mana selain itu Indonesia juga merupakan salah satu pemasok udang terbesar di dunia. Yang paling penting adalah ketika otoritas Amerika menunjuk kita, menunjuk Kementerian Kelautan Perikanan sebagai satu-satunya otoritas yang diberi kepercayaan untuk memberikan sertifikasi. Kalau kita benar-benar di-ban, ini yang stres adalah saya dan Pak Menko. Karena para pembudidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua. Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Dari Jakarta, Max Monte, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. KAI cek keamanan jalur kereta jelang Nataru. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kian tanggap dalam mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur Nataru mendatang. Dengan menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah dengan beberapa kementerian lainnya dan juga instansi terkait.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama beberapa kementerian lainnya dan pimpinan instansi seperti BMKG, Basarnas, Bulog, PLN, Pertamina, SDP, dan Badan Intelijen Negara menggelar koordinasi pusat dan daerah yang juga dihadiri pemerintah daerah seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin pagi di kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat koordinasi tersebut untuk mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur akhir tahun ditambah juga membahas langkah pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Selain itu juga Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam Nataru ke depannya terjadi lonjakan mobilitas masyarakat. Hal ini ditengarai oleh masyarakat yang akan berpergian mudik dan juga menikmati destinasi wisata demi memanfaatkan libur panjang Nataru, lalu pada akhirnya akan terjadi mobilitas arus balik. Terlebih pemerintah pun juga turut mewaspadai perayaan atau pesta pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang akan berpotensi menaikkan permintaan terhadap sektor pangan. Karena Natal Tahun Baru ini nanti tetap kita menjaga jangan sampai perayaan Natal Tahun Baru kemudian kita terkena bencana, kita tidak siap. Yang kedua adalah terjadi naiknya mobilitas masyarakat, harus mudik, harus balik, ada yang mau Natalan mungkin ke kampungnya, ada yang ingin libur pulang kampung atau mau liburan ke destinasi wisata yang lainnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita mewaspadai Natal dan Tahun Baru ini ada perayaan, mungkin ada pesta-pesta, perayaan lain-lain yang itu akan menaikkan demand atau permintaan terhadap pangan. Maka tadi ada stakeholder di bidang pangan, ada Bulog, ada Menteri Kementerian Pertanian, semua tadi kita sudah menyampaikan. Dari Jakarta, Max Monte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan perjalanan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman dan lancar. PT Kereta Api Indonesia pada Rabu siang melakukan inspeksi jalur perlintasan kereta jarak jauh mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk daerah dalam pemantauan khusus atau jalur perlintasan di lokasi rawan bencana banjir dan tanah longsor, PT KAI telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari menambah jumlah petugas, memperkuat pondasi jalur, serta menyiapkan alat material. Menggunakan kereta inspeksi, para petinggi PT Kereta Api Indonesia siang tadi melakukan pengecekan jalur perlintasan kereta jarak jauh dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Inspeksi secara menyeluruh akan dilakukan selama 3 hari dengan melintasi jalur utara dan selatan. Untuk jalur utara melewati Jawa Tengah, Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Dan jalur selatan melewati Stasiun Bandung, Malang dan berakhir di Surabaya, Jawa Timur. Tujuannya guna memastikan kesiapan, keamanan, dan kelancaran jalur kereta di masing-masing daerah operasi selama momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain jalur perlintasan, pengecekan juga ditargetkan pada kesiapan petugas, pelayanan sarana dan prasarana. Sementara untuk daerah dalam pemantauan khusus atau jalur perlintasan di lokasi rawan bencana, banjir dan tanah longsor, PT KAI telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penambahan jumlah petugas, memperkuat fondasi jalur, serta menyiapkan alat material. Meski cuaca buruk masih menjadi tantangan terberat, namun KAI berkomitmen mematangkan persiapan demi kelancaran perjalanan kereta selama momen Natal dan Tahun Baru. Ini pelepasan untuk kereta inspeksi KAIS, jadi kami ada 2 rute utara dan rute selatan. Rute utara ini dari Jakarta nanti sampai dengan Ketapang, Banyuwangi, kemudian rute selatan itu Bandung sampai dengan Malang dan berakhir di Surabaya. Jadi sebetulnya teman-teman di masing-masing daerah operasi itu sudah mempersiapkan baik dari sisi layanan, kemudian sarana, prasarana, keandalannya gitu ya. Nah ini kemudian direksi, komisaris dan beberapa stakeholders yang terkait termasuk dari DJKA gitu ya melakukan kereta inspeksi untuk memastikan kembali. Jadi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di masing-masing daerah operasi itu dipastikan kembali melalui kereta inspeksi ini, yang akan berlangsung dari hari ini sampai dengan besok di hari Kamis. Sudah berapa persen persiapan? Bagaimana? Sudah berapa persen persiapan? Oh, kalau dibilang berapa persen, kita harus siap 100% nih. Karena untuk inspeksi ini kan berarti hanya memastikan kesiapan. Berarti semuanya harus siap nih di masing-masing daerah. Ada kendala-kendala kasih di jalur atau di fasilitas? Kendala pasti ada, cuman harus kita tangani dengan baik dan kita antisipasi dengan baik. Terutama di akhir-akhir ini kan cuaca yang cukup ekstrim nih. Jadi teman-teman benar-benar harus memastikan keandalan terutama dari sisi prasarananya. Dan kita memastikan aspek safety tetap terjaga. Karena itu yang utama dari perjalanan kereta api.
PT KAI sendiri telah menetapkan momen Nataru selama 18 hari mulai dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Demi mengurangi beban pengeluaran para pengguna, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk kereta ekonomi komersial dengan jumlah yang sudah disediakan mencapai 1,5 juta tempat duduk. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut kembali menyalurkan bahan kontak bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. KRI Sutedi Senoputra SSA 378 menjadi unsur utama yang melaksanakan debarkasi bantuan logistik di Aceh Tamiang pada Selasa 2 November 2025. Kapal perang TNI AL KRI Sutedi Senoputra SSA 378 tiba di Aceh pada Selasa 2 Desember 2025 dengan membawa misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan logistik bagi ribuan warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Operasi kemanusiaan yang dikawal prajurit TNI AL ini tidak hanya mencakup debarkasi logistik di pelabuhan, tetapi juga pengiriman bantuan menggunakan perahu nelayan untuk menjangkau 5 desa pesisir yang terputus dari akses darat dan hanya bisa ditempuh lewat laut. Sebanyak 5 desa yang juga menjadi prioritas penyaluran bantuan, yaitu Desa Kalubusung Kapal dengan 848 jiwa, Kampung Baru dengan 424 jiwa, Gelung dengan 700 jiwa, Paya Udang dengan 2000 jiwa, dan juga Muka Sungai Kerok dengan 1000 jiwa. Menjadi penerima bantuan yang juga totalnya menjangkau 4.972 warga. Bantuan tersebut meliputi 200 SAK beras ukuran 50 kg atau setara 10 ton, 240 liter bahan bakar solar, serta kebutuhan pokok lain yang juga mendesak untuk mendukung kehidupan masyarakat selama masa pemulihan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kemensos menggunakan kapal laut untuk mengangkut berbagai bahan bantuan logistik menuju Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang hingga kini masih terisolir. Dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Kemensos mengirimkan bantuan menggunakan kapal laut untuk memastikan bantuan logistik tiba di wilayah-wilayah terdampak banjir yang masih sulit dijangkau. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendistribusikan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak bencana banjir yang hingga kini masih sulit dijangkau akibat terputusnya akses darat. Dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Kemensos mengirimkan bantuan menggunakan kapal laut menuju Kota Langsa, Aceh yang hingga kini masih terisolir. Proses pemuatan barang dilakukan melalui Pelabuhan Belawan Kota Medan pada Senin malam 1 Desember 2025. Bantuan yang dikirim diantaranya seperti makanan siap saji, perlengkapan keluarga dan anak, kasur, selimut, tenda keluarga, hingga pakaian. Kapal ini akan menempuh perjalanan 12 hingga 15 jam. Dengan cara ini diharapkan bantuan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat terdampak banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Indonesia terus menggelar distribusi logistik via udara di wilayah Sumatera Utara. Lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit Tapanuli Utara. Bantuan tersebut dikirim menuju Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pendistribusian logistik melalui udara kembali digelar Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Pada Senin 2 Desember 2025, sebanyak lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Bantuan tersebut meliputi beras, biskuit, susu, air mineral, dan minyak goreng. Seluruh paket logistik diarahkan ke 2 titik penerima, yaitu Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Distribusi via udara dipilih untuk mempercepat pengiriman dan menjangkau daerah yang akses daratnya terbatas. Distribusi logistik ini diharapkan dapat menguatkan respon kebencanaan di wilayah Sumatera Utara dan menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi kemanusiaan seorang Babinsa Kodim 0111 Biren mengharukan warga. Di tengah bencana banjir dan longsor, seorang lansia dievakuasi dengan digendong melintasi material banjir dan kayu-kayu besar di Desa Awegutah, Biren, Aceh. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Birewan, Aceh menyebabkan sejumlah akses warga terputus. Material banjir seperti kayu berukuran besar, lumpur, dan puing longsor menghambat mobilitas masyarakat di beberapa titik. Di tengah situasi tersebut, Babinsa Kodim 011 Birewan, Sherma Ilham, terlihat menggendong seorang lansia untuk menyeberangi jalur yang dipenuhi material banjir.
Tanpa menghiraukan beratnya medan, ia memastikan warga tersebut dapat dievakuasi dengan selamat. Adapun di sekitar lokasi, warga, aparatur desa, dan personil Kodim Beren turut bergotong royong, membersihkan aliran air dan membuka akses yang tertutup longsor. Upaya ini dilakukan agar distribusi bantuan dapat kembali lancar dan akses desa dapat segera kembali normal. Aksi Babinsa yang menggendong lansia menjadi bukti komitmen TNI AD untuk hadir di garis terdepan dalam membantu masyarakat korban bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Ada pula peristiwa menarik di mana helikopter TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil dari Desa Lokop, Aceh Timur ke Bandara Maliku Saleh pada Senin siang. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat bencana alam. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter bernomor registrasi HT7205 menerbangkan pasien menuju Bandara Maliku Saleh untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Di saat bersamaan, TNI AU juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kadis Penau Marsya TNI Inyoman Suatnyana menegaskan evakuasi ini merupakan bentuk respon cepat TNI AU dalam menjangkau wilayah terisolasi. Adapun bantuan logistik diantar langsung ke titik-titik yang hingga kini masih sulit dijangkau melalui darat. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen TNI AU yang adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis yang diarahkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Korban ditemukan di lantai 2 rumahnya dengan kondisi sudah mulai membusuk. Ketiga korban yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa di lantai 2 rumah mereka dengan kondisi mulai membusuk di rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Penemuan jasad satu keluarga itu berawal dari kecurigaan warga sekitar yang mencium aroma tak sedap yang berasal dari dalam rumah korban yang beberapa hari tidak kelihatan pasca bencana banjir yang terjadi wilayah tersebut. Bersama warga, petugas kepolisian dan perangkat desa mendobrak paksa pintu rumah dan melihat ketiga korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Petugas menemukan jasad korban berjenis kelamin pria berinisial S tergeletak di anak tangga lantai 2, sedangkan istri dan anaknya berusia 8 tahun ditemukan di dalam kamar lantai 2. Kadit Reskrim Polsek Pelabuhan Ibtu Hamzar Nodi mengatakan masih melakukan penyelidikan penyebab tewasnya ketiga korban yang merupakan pasutri dan anaknya. Dari hasil identifikasi, ketiga korban diduga telah tewas beberapa hari lalu saat bencana banjir melanda di sejumlah lokasi di Medan. Dugaan sementara ketiga korban tewas akibat keracunan asap mesin genset. Namun Hamzar mengaku masih menunggu hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk penyebab pasti kematian. Mayat satu perempuan, dua laki-laki, satu masih umur 2 tahun. Ini kondisinya tadi seperti apa bang? Mereka ini diduga meninggalnya seperti apa? Untuk tahap pertama kita tidak bisa ngambil kesimpulan, namun kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari. Sudah 2 hari ya. Kita proses dulu dalam rumah sakit, kita cek dulu hasil pemeriksaannya gimana, selanjutnya kita laporkan. Jasad ketiga korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima delegasi Circular Bioeconomy Alliance atau CBA bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki menerima delegasi Circular Bioeconomy Alliance bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem.
Melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, disampaikan bahwa diskusi tersebut perihal kolaborasi, pemulihan hutan pasca bencana di Sumatera, konservasi gajah, serta peluang pengembangan ekonomi kehutanan yang berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis bagi pemerintah. Menurutnya, media dapat membangun ruang publik yang lebih sehat melalui kontrol sosial hingga penguatan literasi. Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Jawa Tengah resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2025 hingga 2030. Sejumlah tokoh menghadiri pelantikan kepengurusan baru PWI Jawa Tengah, salah satunya yakni Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Saat ditemui usai menghadiri acara, Agustina menegaskan jika media merupakan mitra strategis bagi pemerintah. Keberadaan media dinilai penting untuk membangun ruang publik yang sehat melalui kontrol sosial, edukasi, dan penguatan literasi. Dirinya menjelaskan bahwa kehadirannya dalam pelantikan kepengurusan PWI Jawa Tengah adalah wujud penghargaan terhadap hubungan kemitraan yang selama ini telah terbangun. Terima kasih sekali ya kita diundang, ini momen yang istimewa. Sebuah puncak dari pemilihan PWI, dan saya mengapresiasi wartawan Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang ini merupakan partner yang luar biasa bagi pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau siapapun ya, tanpa ada kerjasama pemberitaan dari media itu akan tidak ada apa-apanya, ya, tidak terlihat, bukan sesuatu. Tapi di tangan media, ya, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak membutuhkan pembiayaan besar, ya, tetapi itu unik dan itu memiliki sebuah makna yang mendalam atau manfaat yang besar bagi masyarakat, di tangan wartawan sudah langsung bisa ter-share, ter-declare dengan sangat baik. Maka wartawan adalah mitra, media adalah mitra bagi pemerintah dan masyarakat ataupun lembaga organisasi apapun, dan kehadiran di pelantikan PWI Jateng ini merupakan sebuah kewajiban dan sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Pelantikan kepengurusan PWI Jawa Tengah yang baru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat profesionalitas dan integritas wartawan di tengah tantangan disinformasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan memberikan informasi dari Dewi Astutik, buronan penyeludupan sabu 2 ton yang tiba di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Memusnahkan 490 juta rupiah uang palsu hasil sisaan kasus produksi dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Makassar. Selain memusnahkan uang palsu, Kejaksaan Negeri juga memusnahkan seluruh barang bukti terkait pembuatan uang palsu yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Sebanyak 4.900 lembar uang palsu dengan total 490 juta rupiah hasil peredaran dan pemalsuan jaringan UIN Makassar yang berhasil diungkap aparat kepolisian pada 18 Desember 2024 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Kabupaten Goa. Satu persatu lembaran uang palsu pecahan Rp100.000 kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas. Selain uang palsu, petugas juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti tinta, alat pencetak manual, serta kertas kosong sebanyak 28.000 lembar dengan cara dibakar menggunakan alat drum.
Bupati Goa Husniata Lenrang menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Goa agar tetap waspada dengan adanya kasus peredaran uang palsu dan pihak Bank Indonesia diharapkan bisa melakukan edukasi digitalisasi agar peredaran uang palsu bisa dicegah di masyarakat. Nah, ini harus saya sampaikan kepada Deputi Bank Indonesia untuk melakukan edukasi kepada masyarakat lebih lanjut karena tidak semua masyarakat memahami yang namanya digitalisasi menggunakan kris. Tetap harus kita sosialisasikan dengan bagaimanapun juga masyarakat itu sering menggunakan fisik sendiri. Terima kasih kepada Kejaksaan sudah melakukan pemusnahan dalam bentuk prestasi kinerja yang sangat luar biasa dari rekan-rekan kita Kejaksaan dan Polri. Kedepannya saya tetap mengajak kepada rekan-rekan Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran uang yang ada di Kabupaten Goa, karena Kabupaten Goa adalah wilayah penyangga Makassar yang tidak menutup kemungkinan peredaran uang ini kemungkinan kedepannya masih akan terjadi. Sebelumnya 18 Desember 2024 lalu, Polres Goa berhasil mengungkapkan sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di dalam kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Atas pengungkapan ini, kepolisian menetapkan 15 orang tersangka. Dari 15 terpidana, masing-masing terpidana mendapatkan vonis mulai 1 tahun 5 bulan hingga 8 tahun penjara, sedangkan otak pembuat uang palsu berinisial ASS mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke kantor Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memusnahkan puluhan juta batang rokok dan puluhan ribu liter minuman keras ilegal. Produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan dari awal tahun hingga November 2025. Pemusnahan rokok dan juga minuman ilegal ini dilakukan di tempat penimbunan pabean KPPBC TMP Tanjung Emas di Jalan Yosudarso, Semarang. Rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan ratusan ribu liter minuman beralkohol ilegal dimusnahkan dengan cara botol dilindas menggunakan alat berat 1 silinder. Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY Mik Eko Putro mengatakan di tahun ini terdapat peningkatan jumlah penindakan dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga November 2025, Bea Cukai Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan 2.291 penindakan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal dari jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 129 juta batang dengan nilai barang sekitar 187,8 miliar. Sedangkan dari 108 penindakan untuk minuman beralkohol disita 52.000 liter dengan nilai barang 44,6 miliar. Nilai cukai untuk minuman beralkohol ilegal ini sebesar 19,2 miliar. Sementara hasil penindakan untuk tahun lalu terdapat 118 juta batang rokok dan 27.000 liter minuman beralkohol yang disita Bea Cukai Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai meningkat, walaupun secara kinerja dari tahun ke tahun kita terus mengupayakan perbaikan dari segi kapasitas SDM, koordinasi kolaborasi dengan instansi APH ya, pemerintah daerah, masyarakat, bahkan masukan dari rekan-rekan media itu menjadi perhatian kami. Tetapi situasi dan kondisi ternyata tantangan di Jawa Tengah itu cukup signifikan meningkat. Kalau untuk rokok tadi kita ini di tengah, ya Jawa Tengah itu di tengah-tengah antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Di perlintasan ini kita melakukan antisipasi jangan sampai yang ilegal melintas, inilah makanya di rokok kita lakukan antisipasi. Di minuman juga sama, kita juga ingin kegiatan penindakan ini juga menyasar kepada distribusi minuman-minuman yang ilegal. Peningkatan dalam penindakan merupakan upaya Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran barang ilegal dan bersinergi dengan berbagai instansi. Hal ini dilakukan untuk masyarakat mengamankan penerimaan negara dan juga menciptakan iklim usaha yang sehat dengan cara menindak pelaku peredaran barang ilegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelatih bela diri MMA menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector di Jalan Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi yang diduga merupakan salah sasaran ini viral di media sosial.
Inilah video viral saat pelatih bela diri MMA sedang menikmati makanan. Kemudian ditarik paksa sekelompok orang berbadan tegap di Jalan Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang seorang diri pun mencoba melakukan perlawanan dan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar. Aksi para pelaku pun terhenti kemudian meninggalkan lokasi dengan sebuah mobil SUV berwarna putih. Sekitar jam berapa ya? Jam 2 siang. Iya, siang. Tahu juga sih dan datang langsung gituin aja sih dia. Gitu. Ya, tarik aja jatuh. Sempet berantem mereka? Iya, sempet berantem. Tapi saling kenal nggak tuh? Kagak kenal sih katanya. Tiga lah kok. Bertiga. Dia pakai mobil soalnya kan. Kayak Pajero apa gitu. Mana bos lu kayak gitu-gitu aja dia. Dia kan sempet Rani juga di sini lama. Udah kayak gitu aja sih saya tahu. Diduga para pelaku mendatangi orang yang salah atau salah sasaran. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke kepolisian dan mencari para pelaku yang diduga kuat merupakan komplotan debt collector suruhan seseorang. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa berikutnya dari seorang asisten rumah tangga di Kota Bandar Lampung, Lampung yang ditangkap polisi usai mencuri emas dan uang asing milik majikannya sendiri. Mirisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan dengan melibatkan anaknya yang masih berusia di bawah umur dan terekam jelas kamera CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi seorang asisten rumah tangga berinisial MO tengah mencuri di rumah majikannya di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Senin 10 November 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat tersangka memerintahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk membuka kamar korban dengan masuk ke dalam melalui jendela kamar. Setelah pintu kamar terbuka, pelaku kemudian menggondol perhiasan emas seberat 17 gram, logam mulia seberat 3 gram, 23 lembar uang asing dari berbagai negara milik korban senilai 100 juta rupiah. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan mengatakan asisten rumah tangga tersebut berhasil ditangkap beberapa hari setelah melakukan pencurian. Wanita ini pun mengaku nekat melakukan pencurian karena tekanan ekonomi. Usai suaminya terjerat kasus pidana dan juga mendekam di penjara. Modus operandi untuk tersangka yang selaku asisten rumah tangga datang untuk bekerja pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekira pukul 7 bersama dengan anaknya yang bernama R, umur sekitar 11 tahun, kemudian masuk ke dalam rumah korban. Kemudian tersangka mengambil sebuah kursi, lalu menyuruh anaknya untuk naik dan masuk ke dalam jendela kamar mandi korban. Lalu anaknya itu masuk ke dalam kamar mandi dan ke kamar pelapor. Selanjutnya tersangka membuka pintu kamar korban. Kemudian tersangka pun masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang-barang korban yang berada di dalam lemari di dalam kamar. Yaitu tersangka kemudian menjual satu buah gelang emas seberat 17 gram, satu buah batang logam mulia seberat 3 gram dan sebagian mata uang asing milik korban. Dalam kasus ini, polisi tidak menahan anak tersangka yang masih di bawah umur. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dewi Astutik alias Mami, buronan internasional sekaligus aktor intelektual penyelundupan sabu 2 ton jaringan Golden Triangle akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi di Indonesia dikawal ketat personil BNN bersenjata lengkap. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akhirnya membawa pulang Dewi Astuti alias Pari alias K.A. Jinda alias Dinda ke Indonesia. Dewi yang merupakan buronan kasus penyelundupan sabu sebanyak 2 ton tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi mendapatkan pengawalan ketat petugas bersenjata lengkap ketika Dewi turun dari pesawat. Penangkapan Dewi dari analisa dan pengintaian target yang terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanouk Vale, Kamboja. Petugas tim gabungan kemudian menangkap Dewi saat hendak menaiki mobil Toyota Prius berwarna putih bersama seorang laki-laki. Di lokasi penangkapan, tim BNN RI langsung melakukan verifikasi dan klasifikasi fisik untuk memastikan identitas target. Para diduga merupakan aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah, termasuk sejumlah kasus narkotika lainnya di Indonesia yang berhasil diungkap BNN bersama instansi terkait pada Mei 2025 lalu. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Suyudi, yang juga ikut langsung dalam penangkapan menyebut bahwa pelaku Dewi ditangkap tanpa perlawanan.
saat sedang bersama dengan seorang pria. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Ya, oke, cukup ya. Pak, ini kesulitannya apa sih Pak? Ini selama ini DPO udah berapa lama? Tentunya kesulitannya karena yang bersangkutan ini satu, dia adalah bagian dari jaringan internasional yang selama ini pindah dari negara ke negara lain, dan pada saat yang bersangkutan berada di negara Kamboja, kita dengan kerjasama tadi yang saya sampaikan, kita bisa menemukan titik yang bersangkutan sehingga kita lakukan penangkapan dengan kolaboratif antara negara Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun dua pemuda berinisial UM dan MS ditangkap Satres Narkoba Polresta Serang Kota. Keduanya dibekuk di pinggir jalan saat menyembunyikan 8 paket sabu-sabu yang akan mereka edarkan. Dua pemuda berinisial UM dan MS tak berdaya saat petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota menggerebek mereka di lingkungan Kelurahan Kota Serang, Banten. Pelaku UM terlihat berusaha menyembunyikan sejumlah paket sabu di saku celananya saat penangkapan. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya mengaku menerima 8 paket sabu-sabu siap edar dengan total berat 3,15 gram dari rekan mereka berinisial TG yang saat ini masuk DPO. Kedua pelaku mengaku hanya menjadi kurir dan penyimpan barang dengan imbalan Rp25.000 per setiap titik pengantaran serta Rp100.000 untuk ongkos jalan. Polisi menyita seluruh barang bukti dari saku celana pelaku dan langsung mengamankan keduanya untuk pemeriksaan lanjut. Baik, kami dapat jelaskan di sini yaitu tentang penangkapan dua pemuda yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Kedua pemuda tersebut ditangkap petugas Polresta Serang Kota, tepatnya di pinggir jalan masuk lingkungan Kaloran, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang. Yaitu masing-masing identitas yang kita amankan yaitu satu, inisial UM 24 tahun, warga asal Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang. Kemudian dengan rekannya MS 19 tahun, asal Kelurahan Kasemen, Kota Serang. Adapun barang bukti yang kita amankan dalam kejadian tersebut dari kedua tersangka yaitu berupa sabu-sabu terdiri dari 8 paket dengan berat 3,15 gram. Adapun berdasarkan keterangan daripada kedua tersangka, bahwasannya kedua sabu tersebut milik temannya yang kini dalam DPO, yaitu saudara TG, DPO ya. Adapun modusnya yaitu kedua tersangka UM dan rekannya MS itu disuruh melalui telepon untuk menyimpan barang bukti di suatu tempat. Kini petugas terus memburu pelaku TG yang diduga kuat sebagai pemilik dan pengendali peredaran sabu tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Pangkalan TNI AL Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal berupa ribuan potong pakaian olahraga tanpa dokumen resmi. Penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL, khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP, serta aparat penegak hukum. Kronologi kejadian bermula saat tim FIKR Lanal Cirebon pada Minggu 20 November telah melaksanakan operasi penyekatan dan juga pemeriksaan terhadap kendaraan yang baru selesai bongkar dari KMP Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dari hasil pemeriksaan tersebut berhasil mengamankan 1 unit truk Fuso yang juga muatannya diduga kuat adalah barang ilegal yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Muatan yang diamankan terdiri dari berbagai jenis pakaian olahraga dengan taksiran nilai barang Rp150.000 dan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces sehingga
taksiran total nilai barang sekitar 6,1 miliar. Komandan Lanal Cirebon Letkol Laut P. Faisal Yanova Tanjung pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dari peristiwa tersebut estimasi kerugian negara mencapai 1,8 miliar dan pelaku diduga melanggar pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 2006 tentang kepabeanan. Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan penting terkait upaya penegakan hukum di wilayah kerja Lanal Cirebon, khususnya di area Pelabuhan Patimban, Subang. Berdasarkan informasi intelijen, pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, Lanal Cirebon telah melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan yang baru saja selesai bongkar dari KM Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dan Lanal Cirebon juga menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL, khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP, serta aparat penegak hukum lainnya. Aksi ini menegaskan komitmen TNI AL yang selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam memberantas berbagai bentuk kegiatan ilegal yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan maritim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya, Tugu Cimanggis, Kota Depok. Pencuri merusak gembok pintu samping toko dan membawa lari ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV kedua, pelaku datang menggunakan mobil minibus dan langsung merusak kunci pintu samping toko menggunakan cairan kimia. Peristiwa pencurian ini terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya, Tugu Cimanggis, Kota Depok. Pemilik toko Supriyono mengatakan bahwa aksi pencurian di tokonya tersebut baru diketahui ketika pagi hari, yaitu saat dia hendak membuka toko dan para pelaku membawa kabur ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Kalau kejadiannya mah mungkin di antara jam 3 sampai jam 3:30. Cuma kalau tahunya saya pagi pas mau buka. Cuma rokok aja. Begini? Taksiran kurang lebih 25 juta. 2 orang. Itu menggunakan mobil ya? Bawa mobil warna hitam. Ada yang dirusak, Pak? Pintu ada dirusak. Jongkel bentuknya dipakai cairan. Baru pertama kali. Udah melapor ke polisi, Pak? Belum, cuma orang dari Polsek udah datang. Aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu para pelaku. Petugas juga tengah mengumpulkan rekaman CCTV lainnya di sekitar lokasi untuk melacak jejak minibus yang digunakan dalam aksi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga pinggir Danau Mawang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan bayi di dalam tas di salah satu rumah kosong. Diduga bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Warga Kelurahan Mawang ini digegerkan dengan adanya bayi berjenis kelamin perempuan yang sedang menangis di sebuah rumah kosong di pinggir Danau Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, bayi yang menangis tersebut berada di dalam tas dan hanya beralaskan selembar sarung dengan kondisi tali ari-ari sudah terpotong tanpa jepitan. Bayi perempuan ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang berolahraga pagi di sepanjang jalan dekat Danau Mawang. Saat itu warga mendengar suara tangisan bayi dan menelusuri hingga diketahui tangisan bayi berasal dari dalam tas berwarna orange. Diduga bayi malang ini baru beberapa saat dilahirkan ibunya, lalu ditinggalkan di rumah kosong saat dini hari. Melihat bayi masih hidup, warga pun membawa bayi tersebut ke Puskesmas Bonto Maranu untuk segera diberikan pertolongan dan memeriksa kondisi kesehatannya. Aparat Polsek Bonto Maranu dan Babin Kaptimas yang menerima laporan mendatangi lokasi ditemukannya bayi dan melakukan penyelidikan guna mengungkap orang tua yang tega membuang bayinya di dalam tas. Saat ditemukan bagaimana bayi? Apakah masih hidup atau seperti apa, Pak? Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Untuk jenis kelaminnya sendiri, Pak? Jenis kelamin perempuan. Perempuan, Pak. Ya, pada saat ditemukan itu, Pak, dia terbungkus apa, Pak? Kira-kira yang informasi yang kita dapat. Pada saat ditemukan dia terbungkus tas. Tas, Pak, ya? Tas dan kain. Itu siapa yang temukan pertama kali, Pak? Nah, itu warga yang melakukan aktivitas jalan pagi di sekitaran Danau Mawang. Jalan pagi. Di sekitaran jam berapa itu, Pak? Kurang lebih jam 6. Jam 6, Pak. Saat ini bayi di mana, Pak? Posisinya, Pak? Saat ini sepengetahuan saya bayi itu ada di Puskesmas Bonto Maranu. Saat ini bayi dalam kondisi sehat dan telah diserahkan ke Dinas P3A Kabupaten Goa untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
Sementara orang tua bayi masih diselidiki oleh unit reskrim Polsek Bonto Maranu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.